Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Apriando Prasetyo. Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 9, kelas 4D Keperawatan S1, kami akan mempresentasikan tentang peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Dengan anggota kelompok 9 yaitu Elvina, Putri Hafidlun, Chandra Apriando Prasetyo, Sania Amih, dan Nur Anissa. Muhammadiyah melalui para pemimpinnya terlibat aktif dalam usaha-usaha kemerdekaan. Kiai Haji Mas Mansyur menjadi anggota 4 serangkai bersama Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara yang merintis prakarsa persiapan kemerdekaan Indonesia, terutama dengan pemerintah negara Jepang. Sudirman menjadi tokoh utama perang gerilya dan kemudian menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Ki Bagus Hadikusumo bersama para tokoh bangsa lainnya mengambil peran aktif dalam merumuskan prinsip dan bangunan dasar negara Indonesia, seperti keterlibatannya di BPUPKI, PPKI, dan menjadi perumus Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Muhammadiyah dalam kehidupan. Etimologis. Kitab berasal dari derivasi bahasa Arab yang berarti rencana, jalan, langkah atau garis dari Kamus Al-Munawwir 1997. Terminologis. Suatu pikiran untuk melaksanakan perjuangan ideologi atau keyakinan hidup. Pada dasarnya, kita mengandung garis strategi perjuangan yang merupakan unsur dari ideologi Muhammadiyah. Kita juga mengandung arti sebagai pemikiran perjuangan yang merupakan tuntunan, pedoman, dan akan kemana arah perjuangan tersebut. Ya, selanjutnya, Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri NKRI. Muhammadiyah merupakan bagian dari pendiri NKRI. Hal ini jelas dapat dilihat dari lahirnya organisasi Islam yang berdiri sebagai pelopor kebangkitan Islam di Indonesia sejak tahun 1912. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang memiliki ideologi yang sama dengan cita-cita Indonesia, yakni seperangkat paham tentang kehidupan dan strategi perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Muhammadiyah berdiri saat kolonialisme mencengkram Hindia Belanda. Umat Islam pendidikannya menjadi rendah dan miskin. Di tengah kondisi yang tidak menentu, Ahmad Dahlan muncul sebagai seorang yang peduli terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat pribumi. Ahmad Dahlan dan para pemimpinnya terlibat aktif dalam usaha melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan, kontribusi Muhammadiyah terbesar melalui Sudirman adalah perang gerilya dan melahirkan serta menjadi Bapak Tentara Nasional Indonesia. Gerakan Cinta Tanah Air ini bermodalkan spirit Hizbul Wathon dirintis tahun 1918, di mana Sudirman menjadi pandu utamanya. Bersamaan dengan perang gerilya, aksi mempertahankan Indonesia dari serbuan kembali Belanda di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, para tokoh Muhammadiyah menggerakkan aksi Angkatan Perang Stabil atau APS yang merupakan perlawanan umat Islam tanah air. Selain itu, keberadaan Kementerian Agama juga merupakan gagasan tokoh Muhammadiyah dari Jawa Tengah, Kiai Haji Abu Dardiri. Setelah itu, Menteri Agama Republik Indonesia pertama ialah H.M. Rasidi, yang dikenal ilmuwan atau ulama lulusan Universitas Sorbonne, Perancis, berasal dari kota gede Yogyakarta. Sementara Kahar Muzakir yang menjadi anggota panitia Piagam Jakarta sebelumnya sewaktu di Al-Azhar, Kairo, berjuang melakukan diplomasi di Timur Tengah sebelum yang lainnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah memiliki banyak peran kebangsaan, bahkan jasanya yang besar di berbagai bidang diakui oleh pemerintah ketika Presiden Soekarno dalam surat keputusan nomor 675 tahun 1961 tanggal 27 Desember menetapkan Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional. Dasar-dasar penetapan itu ialah: 1. Kiai Haji Ahmad Dahlan menyadarkan umat Islam Indonesia bahwa mereka adalah bangsa yang terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui organisasi Muhammadiyah yang didirikannya memberikan ajaran Islam yang murni, yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat
dengan dasar iman dan Islam. Ketiga, Muhammadiyah telah mempelopori usaha sosial dan pendidikan yang diperlukan bagi kemajuan bangsa dengan ajaran Islam. Yang terakhir, Muhammadiyah dengan melalui organisasi wanitanya, Aisyah telah mempelopori kebangunan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan yang setingkat dengan kaum pria. Selanjutnya ada bentuk atau model peran kebangsaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah sejak awal berdirinya adalah yang pertama ada ikut berjuang dalam pergerakan kemerdekaan dan melalui para tokohnya terlibat aktif mendirikan NKRI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 45 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian yang kedua ada mempelopori gerakan Islam berkemajuan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan dan terbangunnya peradaban bangsa Indonesia yang berkemajuan. Kemudian ada memberantas kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan demi kesejahteraan bangsa. Yang terakhir menyebarkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar melalui organisasi yang terstruktur dari tingkat pusat sampai dengan ranting atau desa. Kemudian Muhammadiyah di era kepemimpinan Ki Haji Mas Mansur menjadi negara 4 serangkai bersama Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara yang merintis prakarsa persiapan kemerdekaan Indonesia, terutama dengan pemerintahan negara Jepang. Perintisan ini dilanjutkan oleh Ki Haji Bagus Hadikusumo, Prof. Kahar Muzakir, dan Asman, di mana bersama para tokoh bangsa lainnya dalam merumuskan prinsip dan bangunan dasar negara Indonesia sebagaimana keterlibatannya di BPUKI dan PPKI. Peran nyata dari para tokoh Muhammadiyah yakni Ki Haji Bagus Hadikusumo, Prof. Kahar, dan Asman ditunjukkan dengan aktivitas mereka menjadi perumus dan penandatanganan lahirnya Piagam Jakarta yang menjiwai pembukaan Undang-Undang 45. Tokoh Muhammadiyah lainnya yakni Sudirman selain menjadi pendiri Gerakan Kepanduan Muhammadiyah atau Hizbul Wathan, beliau juga menjadi tokoh utama perang gerilya dan kemudian menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya, peran kebangsaan Muhammadiyah sebagaimana disebutkan sebelumnya, selanjutnya diteruskan oleh pimpinan-pimpinan Muhammadiyah baik di era Orde Lama, Orde Baru, bahkan sampai dengan era reformasi saat ini di mana Ketua Muhammadiyah hasil Muktamar Muhammadiyah Aceh tahun 1995 yakni Profesor Dr. H.M. Amin Rais merupakan tokoh utama dan pergerakan reformasi tahun 1998. Di era pasca proklamasi kemerdekaan, kader-kader Muhammadiyah terus berperan dalam kebangsaan. Ki Haji Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir turut merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila sebagai dasar negara. Terdapat pula Insinyur Juanda Perdana Menteri ke-10 pada tahun 1957 sampai dengan 1959 dan 4 kali menjadi menteri di zaman Presiden Soekarno, yakni Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perhubungan. Muhammadiyah juga mengembangkan program pemberdayaan masyarakat untuk etnik Kokoda di Papua Barat tanpa terhalang oleh perbedaan agama dan etnik. Gerakan ini bagi Muhammadiyah merupakan wujud pluralisme Islam yang membumi, bukan retorika dan jargon di atas kertas. Program-program Muhammadiyah untuk kemanusiaan seperti penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah terjauh dan terpencil secara inklusif telah diakui publik secara luas. Selanjutnya, ada program kemanusiaan diselenggarakan oleh Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC.
Lembaga Zakat Infak dan Sodako Muhammadiyah atau Lazismu, Majelis Pembina Kesehatan Umum MPKU, Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial MPKS, dan seluruh bagian dari jaringan organisasinya di Indonesia. Gerak penanggulangan hingga usaha-usaha berkelanjutan pasca bencana yang dikelola Muhammadiyah merupakan yang terdepan dan tersigap dalam setiap menghadapi bencana banjir, gempa bumi, dan tsunami meskipun minim publikasi dalam Spirit. Semua peranan itu dilandasi oleh spirit kemanusiaan bahwa di era peradaban modern, semua umat manusia layak hidup bersama tanpa diskriminasi, penderitaan, dan penindasan. Peran kemanusiaan universal terhadap tersebut nyaris tanpa slogan-slogan nyaring tentang Islam rahmatan lil alamin. Karena spirit Islam tersebut bukan disuarakan tetapi justru dipraktikkan oleh Muhammadiyah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.